Halo Sobat EY, kita bakal bahas tenses lagi nih. Bahas tenses bagian ke-7. Kali ini yang kita bahas adalah past perfect tense. Learning is fun. Lagi-lagi kita bicara tentang masa lampau. Sebelumnya kita sudah mengenal beberapa tenses yang menyatakan kejadian di masa lampau dari rumpun simple tense dan continuous tense. Sekarang gimana dengan past perfect tense? Sepertinya susah. Oh, enggak kok. Coba kita lihat contoh kalimat berikut ini. Nah, sebagai pendahuluan, ini sedikit membuat Sobat EY paham. I had closed the door before I left my home. Aku sudah menutup pintu sebelum aku meninggalkan rumah. Contoh kedua. Mary had paid the bill by the time she received the package. Mary telah membayar tagihannya ketika dia menerima paket. Dari dua contoh di atas, apa itu past perfect tense? Past perfect tense adalah bentuk kata kerja untuk menggambarkan bahwa ada suatu tindakan di masa lalu yang telah selesai sebelum tindakan lain yang ada di masa lalu juga. Jadi, aksi atau tindakan yang telah selesai di masa lalu itu dapat terjadi berulang kali ataupun hanya sekali. Terus kita juga bisa gunakan past perfect tense untuk bercerita tentang suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lalu dan selesai juga itu di masa lalu. Jadi past perfect ini membantu mendefinisikan urutan kronologis kejadian. Ingat ya Sobat EY, kronologis kejadian. Sekarang mari kita lihat pola dan rumus past perfect tense. Cukup mudah kok. Kalau ingat perfect, maka artinya adalah telah atau sudah. Ada auxiliary have plus verb 3. Itu kalau present. Kita udah pernah bahas di video sebelumnya. Tapi kalau past perfect tense, karena menceritakan aksi di masa lalu, maka harus menggunakan had yang merupakan bentuk lampau dari have atau has yang digunakan dalam present perfect tense. Yuk, kita lihat rumus past continuous tense pada setiap jenis atau pola kalimat berikut ini. Ada pola kalimat verbal dan nominal. Dan masing-masing bentuk kalimat ini mempunyai bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah past perfect tense bentuk verbal. Gimana ya polanya? Nah, kalau untuk kalimat positif, polanya ada subjek plus had plus past participle atau verb 3. Contoh, I had arrived in the airport before your plane landed. Aku sudah tiba di bandara sebelum pesawatmu mendarat. Terus untuk kalimat negatif, polanya ada subjek plus had plus not plus verb 3 atau past participle. Contoh, I had not copied all documents before you burned them yesterday. Aku belum memfotokopi semua dokumen sebelum kamu membakarnya kemarin. Terus untuk kalimat interrogatif atau pertanyaan, polanya ada had plus subjek plus verb 3 atau past participle plus tanda tanya, jangan lupa. Contoh, had they released a song when I was born? Sudahkah mereka merilis lagu ketika aku lahir? Bentuk yang kedua adalah past perfect tense dalam bentuk nominal. Untuk ini karena nggak ada kata kerja, maka kita pakai to be. To be itu bentuk ketiganya adalah been. Nah, sekarang gimana polanya? Kalau untuk kalimat positif, polanya ada subjek plus had plus been plus complement. Complement ini bisa objek, noun, adjective, atau adverb. Contohnya, she had been a teacher in this school before she moved to Solo. Dia telah menjadi guru di sekolah ini sebelum dia pindah ke Solo.
Nah, sekarang gimana kalimat negatifnya? Polanya ada subjek plus had plus not plus been plus complement. She had not been a teacher in this school before she moved to Solo. Dia belum menjadi guru di sekolah ini sebelum dia pindah ke Solo. Nah, sekarang gimana kalau kalimat interrogatif yang memerlukan jawaban yes no? Polanya ada had plus subject plus been plus complement, yaitu bisa noun, adjective, atau adverb, plus tanda tanya, jangan lupa. Contoh, had she been a teacher in this school before she moved to Solo? Sudahkah dia jadi guru di sekolah ini sebelum dia pindah ke Solo? Biar Sobat EY nggak bingung sama tenses-tenses sebelumnya, yuk kita cari tahu perbedaan simple past tense dan present perfect tense dengan past perfect tense. Yang pertama, perbedaan simple past tense dengan past perfect tense. Nah, kalau simple past tense berlaku untuk menyatakan aktivitas yang terjadi di masa lalu dan peristiwanya ini sudah selesai, baik tindakan tersebut berlangsung dalam waktu lama atau singkat. Nah, sedangkan past perfect tense itu dipakai ketika ingin mengungkapkan tindakan yang terjadi sebelum tindakan lain di masa lampau. Contohnya, misalnya dua tenses ini berurutan dalam satu kalimat, maka past perfect berfungsi untuk menyebutkan aksi yang terjadi lebih dulu, baru kemudian simple past untuk tindakan yang terjadi setelahnya. Contoh, she had finished her homework before she went to bed. She had finished her homework, inilah yang dinamakan past perfect. She went to bed, itu adalah simple past. Lalu apa bedanya present perfect tense dengan past perfect tense? Nah, kalau present perfect tense itu saat ini ya, menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang telah terjadi di waktu yang tidak spesifik. Jadi fokusnya pada durasi dan efek yang bisa dilihat di masa sekarang. Sedangkan past perfect tense itu menyatakan kegiatan atau peristiwa yang terjadi sebelum kegiatan lain berlangsung di masa lampau, dan fokusnya pada urutan kejadian. Biar lebih jelas lagi, untuk present perfect tense. Contoh, I'm not busy now. I have finished my work. Sekarang aku nggak sibuk. Aku sudah menyelesaikan kerjaan. Busy atau sibuk terjadi di masa sekarang atau present. Sehingga kalimat I have finished my work menggunakan present perfect tense. Jadi kegiatan mengerjakan kerjaannya itu udah lampau. Dan di masa sekarang jadi tidak sibuk. Gitu, Sobat EY, sesuai ada di gambar timeline yang ini. Nah, terus kalau past perfect tense, contohnya, I was not busy yesterday. I had already finished my work. Kemarin aku tidak sibuk. Aku sudah menyelesaikan pekerjaan. Jadi dua peristiwa ini, yaitu was not busy dan already finished my work, itu sama-sama terjadi di masa lampau atau past. Sobat EY, lihat garis timeline-nya. Yang disilang adalah garis lampau atau past. Jadi kondisi secara timeline, dua peristiwa tersebut ada di masa lampau. Dari mana taunya? Karena ada keterangan yesterday. Yesterday artinya kemarin. Nah, I had already finished my work. Saya sudah menyelesaikan pekerjaan. Sudah di sini menggunakan past perfect tense.
Sekarang kita bahas adverb of time atau keterangan waktu yang digunakan pada past perfect tense. Jadi ini ada beberapa adverb of time atau time signal yang menjadi ciri khas dari past perfect tense. Ada before atau sebelum, after sesudah, when ketika, until hingga, just baru saja, as soon as secepatnya atau segera setelah, by the time itu adalah pada saat itu atau bersamaan dengan. Sekarang kita ke timeline. Cewek bertopi yang manis ini saya Sobat EY. Kita ada garis waktu, yaitu masa lalu atau past, masa sekarang atau present, dan masa depan atau future. Posisi waktu saya berbicara adalah saat ini atau present. I had lived in Japan before I moved to Indonesia last year. Saya sudah tinggal di Jepang sebelum saya pindah ke Indonesia tahun lalu. Kita lihat pada garis waktu di area past atau masa lalu ada dua peristiwa yang berurutan. Ingat Sobat EY, tadi kita sudah bahas. Past perfect tense ini fokusnya pada kronologis. Tinggal di Jepang, setelah itu pindah ke Indonesia. Terus ada time signal atau keterangan waktu yang menyatakan lampau, yaitu last year atau tahun lalu. Berarti tahun lalu saya pindahnya ke Indonesia. Berarti saat ini, saat saya ngomong, udah di Indonesia ya. Nah, peristiwa sebelum pindah ke Indonesia itu, yaitu tinggal di Jepang, itu adalah past perfect tense. I had lived in Japan. Seperti itu, Sobat EY. Lalu, apa fungsi past perfect tense dan penggunaannya dalam contoh kalimat? Yang pertama, pada fungsi menyatakan suatu tindakan atau aksi yang sudah selesai sebelum ada aksi lainnya di masa lampau. Jadi pada fungsi ini ciri-cirinya pada kalimat adalah adanya subordinate conjunction atau penghubung. Seperti after. Nah ini polanya simple past tense plus after plus past perfect tense. Terus bisa juga penghubung before, by the time, atau when. Ini juga ada polanya sendiri, yaitu past perfect tense plus before atau by the time atau when plus simple past tense. Nah, ini sekarang contohnya. I helped him to do the task after I had finished my work. Saya membantunya mengerjakan tugas setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya. I had already eaten breakfast by the time he picked me up. Setelah sarapan ketika dia menjemputku. Seperti itu. Nah, subordinate junction ini merupakan bagian dari adverb of time yang menjadi ciri khas dari past perfect tense. Fungsi berikutnya adalah menunjukkan seberapa sering suatu aksi terjadi di masa lampau, yaitu merupakan intensitas suatu momen atau peristiwa. Nah, time signal atau keterangan waktu yang dipakai untuk fungsi ini adalah adverb of frequency yang sering kita temukan di simple present tense. Apa aja sih? Bisa every day, every 2 days, every other days until 2012, dan lain-lain. Every summer, setiap musim panas. Atau bisa juga 2 times, twice, 3 times, every day, every 2 days, dan lain-lain. Nah ini polanya ada adverb of frequency plus before plus simple past tense. Atau bisa juga plus frase atau kelompok kata. Contoh, I had read the book 2 times before I watched the movie. Saya telah membaca buku itu 3 kali sebelum menonton filmnya. Jadi ada keterangan waktu 2 times, 2 kali, seperti itu ya. Fungsi berikutnya adalah untuk membuat reported speech atau reported text atau kalimat berita.
Jadi reported speech ini merupakan kalimat yang digunakan untuk menyatakan sebuah berita secara lisan atau tulisan untuk disampaikan ke orang lain. Dan verb yang bisa digunakan itu bisa said, told, asked, thought, wondered. Nah itu bentuknya verb 2. Contoh, he said that he had listened carefully the instruction. Dia telah mengatakan bahwa dia telah mendengarkan instruksi dengan penuh perhatian. Contoh kedua, I thought he had changed to be better man. Saya pikir dia telah berubah menjadi pria yang lebih baik. Fungsi selanjutnya adalah menunjukkan bahwa suatu tindakan terjadi sebelum waktu tertentu di masa lalu. Kita langsung ke contoh kalimat. Mr. Nakamura had established his company before 2020. Mr. Nakamura telah mendirikan perusahaannya sebelum 2020. I had fallen asleep before 7 o'clock. Saya telah tertidur sebelum jam 8. Terus fungsinya bisa juga untuk menunjukkan ketidakpuasan terhadap masa lalu. Pernah nggak Sobat EY kayak gini nih? Mengalami atau melakukan kejadian di masa lalu, tapi nggak puas. Jadi kalau bahasa Indonesia kayak gini nih, tahu gitu, bla 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 bla. Nah, pakai past perfect tense, kita bisa pakai wish. Contoh, we wish he had bought a VIP seat in that music concert. Kami berharap kami telah membeli tempat duduk VIP di konser musik waktu itu. Yang kedua, the boy wished he had asked another question. Anak itu berharap dia mengajukan pertanyaan lain. Fungsi berikutnya adalah digunakan dengan tambahan kata just. Jadi kata just ini juga bisa dipakai untuk past perfect tense ya. Jika just digabungkan dengan rumus dari past perfect tense, maka akan menegaskan bahwa ada suatu kejadian di masa lampau yang terjadi beberapa saat sebelumnya atau barusan aja. Contoh, the bus had just left when we got to the stop. Bis baru saja pergi ketika kami tiba di halte. My uncle had just arrived from Jogja by the time my wedding party started. Pamanku barusan aja tiba dari Jogja begitu pesta nikahku mulai. Nah, fungsi yang terakhir adalah untuk menyatakan suatu harapan. Nah, ini kalau Sobat EY pengen berandai-andai. Gini andai-andainya. Andai aja dulu aku nggak jajan terus, aku bisa nabung beli HP. Nah, kayak gini nih, Sobat EY bisa pakai past perfect tense. Dalam bahasa Inggris ini dinamakan conditional sentence. Conditional sentence pada fungsi ini adalah tipe 3, yaitu untuk menunjukkan kalau ada situasi atau kondisi yang seharusnya bisa terjadi di masa lalu, tapi nggak terjadi. Jika digunakan untuk berandai-andai, maka rumusnya terdapat sedikit tambahan, yaitu if plus past perfect tense plus would atau should atau could atau might plus have plus verb 3 atau past participle. Contoh, Mary would have met you if you asked for it. Mary akan menemui kamu jika kamu mintanya untuk itu. Jadi di masa lalu kamu gak minta Mary buat menemuimu sih. Kalau aja kamu minta, Mary akan mau menemuimu. Berarti artinya Mary itu kan gak pernah menemui kamu ya, karena kamu gak minta dulu itu. Seperti itu Sobat EY. Oke Sobat EY, selamat karena kita sudah bertambah satu lagi pengetahuan tentang tenses, yaitu past perfect tense. Sampai jumpa di bahas tenses selanjutnya. Makasih sudah menonton. Thank you for watching and see you.